Ar-Rahmanir-Rahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yanbaghi an tu'iddan nubala qabla qada'il hajah. Dan disunnahkan, yanbaghi di sini artinya disunnahkan. Bisa diartikan wajib, bisa juga diartikan sunnah. Cuma perbedaannya kalau wajib kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan berdosa. Kalau sunnah kita kerjakan dapat pahala, enggak kita kerjakan rugi. Rugi. Siwak yang ada di Samsu rugi. Mesti siwak kita harus ada. Ya? Nah, itu dia. Jadi segala sunnah bisa diartikan yang bagi. Lihat keadaan, bentuk, pemahaman, ibarah atau ungkapan selanjutnya. Maka disebutkan yang bagi antu'id dan nubala, selayaknya, yaitu disunahkan bahwa engkau mempersiapkan nubal. Nubal jam'u nublah, artinya hajar istinja. Batu-batu buat istinja, siapin batu. Karena afdolnya kita kalau mau pipis ngebersihin atau buang air besar ngebersihin. Afdolnya kita gabung batu dan air. Nah, kita sekarang tahunya cuma air doang. Padahal afdolnya dalam menghilangkan istinja itu dua. Batu dan air. Batu untuk hilangkan ainnya, tuh kotorannya itu dihilangin dengan batu. Sedangkan air untuk ngebilas, ya, tasfiyah, pembersihan, itu pakai air. Maka di sini kita artikan dengan sunnah. Qabla qada'il hajah, sebelum qada' hajat. Sebelum kita mau buang air kecil kah, buang air besar, itu batu udah ada di kamar mandi. Tapi itu batu dibersihin terus, rapi, dibersihin, dicuci. Udah pakai, dicuci, jangan ditaruh doang. Semerbak ntar, dicuci, dibersihin. Ntar kalau kita mau qada' hajat, kita pakai lagi. Artinya batu yang bisa menghilangkan tuh ainnya. Bukan batu kolar. Kalau batu kolar kan apa? Dia kan licin, nggak bisa. Batu yang bisa menarik. Ya. Juga nggak yang tajam, serpihan genteng misalnya. Yang ada kita luka semuanya. Jadi bisa narik, tapi bukan membuat penyakit, membuat darah, keluar darah, sakit, kebeset dan sebagainya. Wala tastanji'a bil ma'i. Nah ini dia. Fi mawdi'i qada'il hajah, dan janganlah engkau beristinja, artinya engkau hilangkan kotoran itu dengan air di tempat yang kamu sedang qada' hajat. Jadi apa? Tempat qada' hajat beda, kita ngebersihin beda. Itu catatan kalau memang ingat itu tempat nggak dipersiapkan buat qada' hajat. Ya misalnya di hutan, kan tempat yang terbuka. Nah, memang tidak dipersiapkan itu, maka qada' hajat beda, untuk ngebersihin beda. Tapi kalau udah di situ, udah qada' hajat di situ, maka tidak ada kemakruhan. Maksudnya nggak apa-apa kita membersihkan pula di tempatnya situ. Lalu apa lagi? Wa antastabri'a minal baul. Istibra'. Kebanyakan orang tersiksa di alam kubur, di antaranya nggak istibra' dalam kencingnya atau buang air besar.
dia pipis, ya, nggak istibro dia. Istibro nanti kita akan bahas dengan 3 tata cara. Istibro dilakukan dengan 3 tata cara. Tapi istibro ini susah kalau kita lakukan posisi pipis kita berdiri. Tuh. Makanya jangan dibiasain. Kalau kita berdiri susah istibro. Maka posisinya duduk dengan kita tekan ittika, nyandarin kaki kita bagian kiri ke bagian daerah bagian kiri kita, ya. Baru akan diterangkan. Nah, cara istibro dengan apa? Tanahnuh. Pertama, dengan berdahem. Pertama, untuk mentiris sisa dari air seni yang belum keluar. Kalau kita berdiri susah tuh, pasti ada sisa. Maka itu sebabnya disebut dalam hadis apa? Amatul azabil qabri minhu. Kebanyakan orang tersiksa di alam kubur karena dia tidak istibro ketika pipis. Itu dia. Jadi ada sisa itu nggak kita sadari ketika kita ruku, sholat, netes. Ketika kita sujud, netes. Nggak sah sholat kita. Muttasil bin najasa itu dah. Nyambung dengan najis. Itu yang pertama, tanahnya. Yang kedua, natar. Caranya gimana natar? An yamsah biyusrah min duburihi, ya, ila ra'si zakarihi wa yu'idahu bilutfin. Nah, dari bagian dubur tuh, ya, kita tempelin, ini bagian dubur kita tempelin dengan tangan kiri kita, tuh, sampai ke bagian kemaluan. Perut kita juga begitu, sampai bagian kemaluan. Nah, untuk mengeluarkan sisa-sisa. Itu yang kedua, cara istibro. Jadi caranya 3. Pertama dengan sebutan tanahnu, dahem. Yang kedua nater, artinya kita tempelin, kita pijitin sedikit, ya, bagian dubur dan bagian perut sampai kemaluan. Nah, itu dia. Salasan 3 kali. Jadi begitu ngelakuin natar itu bukan dahamnya yang 3 kali, dahamnya cukup sekali. Kalau kita yakin bakal ketiris semua dengan daham, cukup. Kalau nggak nambah lagi. Tapi yang natar itu yang kita pijit dengan lembut tuh bagian dubur dan bagian perut itu sebanyak 3 kali. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa bi imrari yadil yusra ala asfal qadib. Nah, kita pegang kemaluan dengan tangan kiri kita. Nah, terus kita jalanin sambil tekan sedikit sampai ujung kemaluan. Qadib zakar artinya. Sambil ditekan dikit. Itu 3 tata cara untuk Nah, ini dia. Ini kalau kita nggak ngaji nggak paham begini. 3 ini, apakah harus lakukan 3-tiganya? Enggak. Intinya bahwa sisa pipis itu sudah nggak ada sama sekali, kita yakin. Mau dengan mendahem, mau dengan tadi nater itu, ya, atau dengan kita, ya, tekan untuk kemaluan sedikit, ya, sampai ujungnya, yang pasti untuk hilang sisa-sisanya. Sehingga yakin ketika kita sedang ruku atau ketika sedang sujud, itu sisa dari air seni sudah tidak ada. Jelas ya? Ya. Wa in kunta fi sahara fab'ud an uyunin nazirin. Nah, ini istinja kalau kita di WC.
Namanya WC udah disiapin kan, tempat buat bawa hajat. Tapi kalau posisi kita lagi di hutan atau kita lagi di tempat ya padang pasir, apa di mana tempat yang luas, kita mau bawa hajat, maka biar jauh-jauh. Biar jauh, jangan dilihat orang. Nah, itu yang pertama. Wastatir bi syai'in in wajadtahu, dan tutupin ketika istinja kalau memang kau dapatinya. Wala takshif aurataka qabla al-intiha ila mawdi'il julus. Nah, ini dia, sama juga. Dari adab kita untuk apa? Untuk qada hajat jangan langsung telanjang. Ini buka pintu udah ya, buka pintu udah telanjang. Pas masuk jangan dulu buka aurat kita, tapi di tempat yang nanti memang akan kita siapkan tuh tempat buat qada hajat. Tapi kalau sekarang ya, kalau sekarang susah karena tempatnya udah sebegitu, buka pintu aja udah WC, nggak bisa jalan, ya kan? Buka pintu udah WC udah. Ya iya, udah langsung bisa kita buka baju. Kalau dulu kan kamar mandi dulu kan gede-gede, luas. Oh, kolomnya gede, bisa 2 kulah kolomnya. Ya kan? Nah, kalau sekarang karena kecil begitu ya udah darurat namanya. Buka pintu langsung kita buka aurat. Wala tastaqbil syamsa walal qamar, dan pula tidak ya menghadap ke matahari dan juga tidak menghadap bulan. Matahari dan bulan, tapi ini untuk qada hajat yang memang tidak disiapkan. Artinya ketika kita di padang pasir, tempat luas, kebun, sawah, mau qada hajat, nah jangan di hadapannya matahari atau di hadapan bulan. Wala tastaqbilil qiblah wala tastadbirha. Wala tastaqbilil qiblata, dan jangan engkau menghadap kiblat, wala tastadbirha, dan juga tidak membelakangi kiblat. Ini kalau memang tempat qada hajatnya bukan memang dipersiapkan. Tapi kalau emang kita mau bikin WC, emang bikin WC kita, apakah di masjid kah atau di rumah kita, ini memang tempatnya di sini, nggak bisa lagi ya nak, untuk tidak menghadap kiblat, ya nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa itu. Kalau kamar mandinya menghadap kiblat, nggak apa-apa. Ini masalah yang dikatakan nggak boleh kalau memang kita qada hajat di tempat yang terbuka. Tapi kalau tempatnya tertutup, sekalipun dia ngadep kiblat, sekalipun dia membelakangi kiblat, itu tidak mengapa. Ya, di masjid sini ngadep kiblat ya? Enggak ya? Oh iya, ke sana ya? Iya betul. Kalau di kesini pun nggak apa-apa, karena dipersiapkan. Cuma afdolnya kalau bisa jangan ngadep itu doang. Kalaupun memang di ngadep kiblat nggak apa-apa. Maksudnya menghadap kiblat apa? Apa maksudnya? Jihad, arah. Emang kita lihat kiblat? Kiblat kan arah Ka'bah. Kita lihat Ka'bah enggak? Enggak. Yang kita arahkan jihadnya doang. Maksudnya kita mengarah ke Ka'bah. Kita nggak ngelihat Ka'bah. Kalau kita lihat Ka'bah, udah kemana aja sudah. Yakin tuh namanya ya. Yakin. Makanya orang sholat di Ka'bah, lihat. Kalau kita lagi di Ka'bah, ini orang sholat di sini, ngadep sini. Yang sini, ngadep sini. Ya kan? Padahal imamnya di sini. Imamnya di sini, dia ngadep ke sana. Dia ngadep ke sana. Imamnya di sini, yang sana ngadep ke sana. Ya? Berhadapan-hadapan sama imam, sah sholatnya sah. Karena semuanya ngadep ke kiblat dengan mata. Kalau kita kan nggak ngeliat. Kalau kita nggak ngeliat, cuman arah dengan zon, sangkaan, nggak yakin.
Karena arah itu nggak yakin, cuman sangka. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas, dan juga jangan kita istinja di tempat berkumpulnya manusia. Wala tabul fil ma'ir rakid, dan juga tidak kita buang air di tempat yang tergenang. Apa? Tempat yang tergenang. Ya, kolam renang. Oh, berenang tergenang nggak? Pipis di situ gitu. Kapan lagi pikiran? Ya, tempat tergenang itu jangan. Iya. Wala fil juhri, nah, wa tahta syajaril musmirah, dan di bawah pohon yang berbuah. Wala fil juhri, dan juga jangan kita pipis atau buang air di lubang. Ada lubang di situ, jangan. Melainkan kalau kita lubangin, memang anjurannya begitu. Mau pipis dilubangin dulu, kalau tempatnya nggak dipersiapkan buat qadha, kita lubangin dulu. Wahdharil ardhas salbah, dan hati-hati pipis di tempat yang keras, yang padat. Apa? Itu ubin. Makanya hati-hati tuh. Mau pipis di mana? Langsung ubin. Iya kan? Mestinya di WC, kalau tahu begitu. Nah, WC-nya juga begitu juga, keras juga. Iya. Makanya kita bedain nih keadaan orang dulu sama sekarang. Oh, dulu kan emang di tanah, tempat yang lembab. Ya kan? Kalau sekarang semuanya serba ubin. Kalau kita pipis tempat yang ubin itu, kira-kira bakal nyiprat nggak kembali lagi ke badan kita? Jadi jangan bersihin kemaluan aja. Bersihin bagian kemaluan juga secara globalnya itu. Bagian paha, semuanya. Yang dikhawatirkan bakal nyiprat. Kalau kita bersihin itu doang, nah itu. Apalagi kencing berdiri, udah paling susah sudah. Nggak akan merasa kita yakin, nggak akan kita merasa yakin bahwa tidak terciprat. Pasti bakal terciprat. Ihtirazan minar rasyash, karena takut, karena berhati-hati dari cipratan. Liqaulihi, itu dia sallallahu alaihi wasallam, inna amata azabil qabri minhu. Masya Allah. Tuh lihat, banyaknya siksaan kubur karena tidak memperhatikan dalam pipisnya. Tuh, ini buka pintu, parkirin mobil langsung aja jadi kamar mandi. Maka disebut perdasyarat al-junun funun. Gila itu bermacam-macam. Itu diantara yang gila begitu. Buka pintu langsung nyiprat itu semuanya. Maka hati-hati itu. Jangan kita merasa ngeremehin dalam masalah istinja. Agama kita luar biasa nih, perhatiin. Pertama, setiap apapun bab dalam masalah fikih, diperhatikan masalah istinja. Ya. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra, dan sandarkanlah di dalam dudukmu. Jadi istinjanya harus duduk. Sandarkanlah di atas dudukmu itu ala rijlil yusra, atas kaki yang kiri. Nah, jadi kaki kiri nih. Sandarin. Tekan. Jadi lagi pipis itu kaki kiri dan perut kita ditekan. Tuh begini nih. Ya. Ini tangan jangan begini. Banyak begitu ya. Tekan biar keluar sisa. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra wala tabul qaiman, dan jangan pipis dalam keadaan berdiri. Kalau kita berdiri, anak kita ngibrit.
lari. Kalau gurunya ngajarnya, ya nggak diajar begini, muridnya bakal begitu, pipisnya berdiri. Tarik sedikit deh, sedikit. Coba. Kurang. Ya. Pas ya. Nah, ya. Illa an daruratin, melainkan dalam keadaan darurah. Dalam keadaan ada sebabnya. Karena ada riwayat katanya. Ya. Ada riwayat disebutkan di anan Nabi SAW. Nah, kalau darurah nggak makruh. Kenapa? Karena ada riwayat di anan Nabi SAW, atas sibatu taqomin fabala qa'iman. Beliau mendatangi tempat tempat kayak seperti ngebersihin pakaian begitu, ya kan? Tempat di situ ada ngebersihin pakaian, ada tempat buat pipis dan sebagainya. Dan didapatkan Nabi dalam keadaan berdiri, pipis dalam keadaan berdiri. Wa fil hadits salah satu auju ahaduha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika limaradin mana'ahu minal qu'ud. Itu pertama. Kenapa Nabi berdiri? Karena beliau di situ dikatakan ada penyakit yang mencegah beliau untuk duduk. Maka beliau pipisnya berdiri, itu doang itu. Sekali beliau pipis ya dalam keadaan berdiri. Itu yang pertama. Ada menyatakan begitu. Kenapa beliau berdiri? Sebabnya karena ketika beliau berdiri dalam pipis, beliau punya penyakit yang mensulitkan beliau untuk duduk. Itu darurah namanya. Kayak kita dalam keadaan darurah nggak apa-apa. Ya, kayak kita apa? Kayak kita sholat sakit, nggak berdiri, ya udah boleh lah duduk. Yang kedua, wasani an-nastashfa bidzalika min waj'i sulbi, punya penyakit apa? Bagian tulang punggungnya. Beliau sakit. Nah, biasa dikatakan jarian ala adatil Arab min annahum yastashfi'una bil bul qiyaman. Kalau lagi begitu biasa kalau lagi sakit tulang punggungnya, pipisnya jangan duduk. Untuk ngobatinya berdiri. Terima kasih. Ya. Ada lagi menyatakan kenapa beliau pipis berdiri, annahu lam yatamakkan minal qut fi dzalikal makan likasratin najasah. Enggak memungkinkan beliau untuk duduk. Kenapa? Karena banyak najis di sekitarnya, takut nempel dengan badannya beliau, akhirnya beliau berdiri. Nah, itu kalau darurah ya, maka dibolehkan. Wajma' fil istinja, ya, wajma' fil istinja baina isti'mal hajar wal ma' sampai situ. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi